Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Saudara, kasus korupsi seleksi mandiri mahasiswa baru terjadi di Universitas Udayana Bali. Kejaksaan Tinggi Bali sudah menetapkan Rektor Udayana sebagai tersangka. Kejaksaan Tinggi Bali menetapkan Rektor Universitas Udayana, Inyoman Gede Antara, sebagai tersangka kasus korupsi dana sumbangan pengembangan institusi SPI mahasiswa baru jalur mandiri tahun akademik 2018 sampai 2020. Asisten Pidana Khusus Kejati Bali, Agus Eko Purnomo mengungkap, modus tersangka adalah menarik pungutan liar tanpa surat keputusan atau SK dengan jumlah korban 362 mahasiswa. Agus menyebut ada mahasiswa yang dimintai uang hingga 1,2 miliar rupiah. Total kerugian negara mencapai 108,9 miliar rupiah, serta merugikan perekonomian negara 334 miliar rupiah. Total untuk yang ini kita bedakan ya, untuk yang tanpa dasar, yang tanpa ada SK dari itu, yang pungutan liar, katakanlah begitu, ini sejumlah 362 orang. Dengan total uang yang telah diterima 3,9 miliar. Untuk sementara ada dua modus yang kita tangani, yaitu yang pungutan tidak sesuai SK tanpa dasar, itu yang saya sebutkan tadi 3,9. Kemudian yang penggunaannya dari SPI tidak sesuai dengan ketentuan, itu ada 105 miliar. Ada juga yang tahun 2019 atau 2020 ya, itu ada levelnya, levelisasi. Di level itu ada yang maksimal 1,2 miliar. Untuk satu mahasiswa? Iya. Itu paling besar 1,2 miliar itu untuk dipatok ya. Biayanya? Iya, tadi sudah kita periksa juga yang 500, 700, 1 miliar, 1,1, 1,2 sudah kita lakukan pemeriksaan tadi. Universitas Udayana Bali bakal menempuh jalur pra-peradilan atas kasus korupsi dana sumbangan pengembangan institusi yang menjerat Rektor Inyoman Gede Antara sebagai tersangka. Tim hukum Universitas Udayana, Nyoman Sukandia, menyebut temuan kerugian negara 443 miliar rupiah tidak mendasar karena dana sumbangan pengembangan institusi dari mahasiswa baru langsung masuk ke kas negara. Nah, kita paling tidak satu hari ini kita akan ancang-ancang bagaimana itu kan perlu proses membuat surat kuasa dan lain sebagainya. Itu paling tidak butuh waktu paling tidak 1 minggu. Kasus korupsi penerimaan calon mahasiswa baru juga terjadi di Universitas Lampung tahun 2022. KPK menetapkan Rektor Unila, Karomani, sebagai tersangka. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan Karomani diduga mematok tarif mulai dari 100 hingga 350 juta rupiah untuk meluluskan calon mahasiswa baru tahun 2022 yang mengikuti seleksi jalur mandiri di kampusnya. Berdasarkan perhitungan KPK, jumlah keseluruhan suap yang diterima Karomani diperkirakan mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Uang yang disepakati antara KRM diduga jumlahnya bervariasi berkisar antara 100 juta sampai 350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan. Kasus ini sudah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Lampung. Hari ini, saksi Mukri mengaku memberikan uang sumbangan 300 juta rupiah untuk pembangunan gedung Lampung Nadian Center melalui orang kepercayaan Karomani. Apakah tahun 2021 Bapak ada memberikan dana infak ke Pak Karomani? Bukan infak kepada Pak Karomani, ke Pak Karomani tidak. Ya. Tapi ketika itu baik, ada pembangunan gedung LNC, gedung MTC, Lampung Nadian Center. Oh, LNC ya. Ya. Kapan itu Pak? Iya. Berapa yang Bapak sumbang ke LNC? Nominalnya persisnya saya juga lupa. Oh, persisnya lupa juga. Ada 100 juta, 200 juta? Ya sekitaran. Sekitar itu. Kasus korupsi yang melibatkan rektor universitas memberi dampak buruk bagi dunia pendidikan. Perlu ada transparansi dalam tata kelola pendidikan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Rektor Universitas Udayana Bali, Nyoman Gede Antara, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bali dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana sumbangan pengembangan institusi mahasiswa baru jalur mandiri.
Selain itu ada juga Rektor Universitas Lampung yang tengah disidang karena kasus suap penerimaan calon mahasiswa baru. Yang jadi pertanyaan, kenapa sih masih ada celah sehingga praktik korupsi penerimaan mahasiswa baru ini masih terjadi? Kita akan sapa pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Selamat malam Pak Indra. Selamat malam Mbak, apa kabar? Kabar baik Pak Indra, tapi ini kabar tidak baik untuk dunia pendidikan karena dalam waktu yang nyaris bersamaan ada 2 petinggi besar di universitas, satu di Lampung, satu di Bali. Miss-nya ada di mana? Atau memang ini sebetulnya praktek lama yang baru aja terungkap? Ya, waktu peristiwa Rektor Unila yang lalu kan saya juga dialog di Kompas TV, saya juga menyampaikan kalau para penegak hukum mau lebih jauh, nggak hanya satu universitas, nggak hanya satu rektor yang kena, akan banyak lain yang kena. Dan ini terbukti kan, dengan Udayana juga kena. Yang saya dengar pun ada 2 PTN lain, tapi juga nggak tahu kasusnya sampai di mana. Tapi sama seperti kali lalu saya sampaikan, memang ini adalah sebuah keprihatinan kita, tidak hanya di dunia pendidikan, tapi kita bicara masa depan bangsa. Yang memang kalau kita juga melihat kasus lain ya, bagaimana para pejabat-pejabat kita yang koruptif, di mana penghasilannya itu berbeda dengan apa yang mereka tunjukkan di media sosial dan lain sebagainya, baru saja muncul kan, baru saja rame itu ya memang semuanya dimulai dari dunia pendidikan. Dunia pendidikan kita bukannya menghasilkan orang-orang yang penuh integritas, yang jujur, tapi justru yang berperilaku koruptif. Ini yang memang membutuhkan, saya katakan kita butuh revolusi sistem pendidikan nasional kita. Karena yang kita miliki sekarang sama sekali bertentangan dengan amanat konstitusi yang harusnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, Pak Indra, yang jadi pertanyaan kan pihak Universitas Udayana sempat menyebut sumbangan pengembangan institusi itu sudah sesuai dengan Permendikbud 25 2020. Emang betul begitu Pak Indra? Ya kalau dari penegak hukum punya bukti-bukti yang lain, saya kan percaya dengan penegak hukum. Ya kan, bagaimana mereka kalau sudah statusnya sampai menjadi tersangka kan berarti minimal ada 2 bukti yang kuat. Oke. Dan nanti kita buktikan saja di pengadilan seperti apa. Pak Indra, kalau kita tahu nih biasanya, koreksi saya kalau salah ya Pak, jalur mandiri itu biasanya kan jalur yang memang disiapkan untuk kemudian pihak PTN untuk perbaikan fasilitas gedung, biasanya kan seperti itu ya. Kalau saya pakai istilah jalur mandiri itu buat masuk kuat-kuatan, bahasanya gitu, kuat-kuatan sumbangan. Dan ini sudah terjadi bahkan dari era mungkin saya masih kuliah gitu. Ini gimana Pak? Memang miss-nya ada di mana ketika kemudian itu dikatakan praktek koruptif? Ya, ini kan tadi hubungannya dengan sistem pendidikan nasional kita yang memang belum mencerdaskan. Bagaimana juga komitmen, ya kita lihat saja. Ini kan membuktikan kalau komitmen pemerintah dalam pembangunan SDM, dalam revolusi mental itu nggak serius. Buktinya ini terjadi. Nah memang kita membutuhkan, tadi saya katakan sebuah revolusi sistem pendidikan nasional kita yang ini kan juga mulainya dari masyarakat, Mbak. Ya kan? Kenapa terjadi perilaku seperti ini? Masyarakat mau, bahkan tadi saya dengar sampai mau bayar 1 miliar hanya untuk kuliah di Indonesia. Itu kalau buat saya kan itu sebuah perilaku yang sangat bodoh. Kenapa? Karena harusnya orang kuliah, orang sekolah itu tujuannya untuk mencari ilmu, bukan mencari stempel. Nah di sini kan justru yang kita tampilkan ke anak-anak kita adalah selama kita punya uang, apapun bisa kita beli. Itu kan tidak mendidik integritas, tadi kejujuran, kerja keras. Jadi sudah bertentangan dengan esensi pendidikan itu sendiri. Dan ini pun dilakukan oleh orang-orang yang kita percaya sebagai pendidik kan. Rektor, dosen, dekan, dan lain sebagainya. Ini kan orang-orang yang kita percaya dan bahkan dibiayai oleh uang rakyat untuk mendidik anak-anak kita.
Tapi justru yang ditunjukkan adalah praktek-praktek korupsi. Ini yang memang harapan saya sih bisa serius betul-betul untuk mengedukasi bangsa ini, mencerdaskan bangsa ini secara nyata, nggak hanya retorika saja. Dan pendekatannya tadi nggak bisa hanya dengan kita memperketat jalur mandiri misalnya. Mengubah aturan, enggak, yang harus diruntuhkan adalah sistem pendidikan nasional yang ada, kita bangun yang baru. Oke, jadi kemudian ketika bukan perketat lewat jalur mandiri, karena memang kan disinyalir itu salah satu pintu masuk untuk kemudian aksi suap menyuap itu terjadi. Lalu kemudian lewat mana, Pak? Banyak hal, tadi kan saya katakan sistem pendidikan nasionalnya. Sekarang kita lihat saja, kenapa ada jalur mandiri. Jalur mandiri tadi kan juga dikatakan untuk bagaimana perguruan tinggi itu bisa mengelola biaya operasional, kan istilahnya begitu kan? Kan berarti anggaran dari pemerintah tidak cukup untuk melakukan kegiatan operasional di kampus. Baik. Nah, itu kan yang harus kita kaji lagi. Benar nggak 612 triliun itu benar-benar nggak cukup untuk ngurusin pendidikan kita? Oke. Atau kita bisa lihat misalnya di yang paling baru ini kan Perpres 130 ya tahun 2023 tentang APBN. Itu hanya 52% yang lari itu ke anak PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Sisanya itu ada Kementerian Keuangan, Kementerian Parekraf, Kementerian Pertahanan dan lain sebagainya yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan secara langsung. Oke. Nah, ini yang salah satu hal yang kita harus revisi karena ini tidak masuk dalam sistem pendidikan nasional kita. Baik. Jadi 20%-nya belum dikelola dengan baik sehingga menghasilkan bukannya manusia-manusia yang berintegritas, manusia-manusia yang unggul kemampuannya, tapi justru berlaku koruptif. Baik. Dan itu memang solusinya dari pendidikan. Terima kasih Pak Indra telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.